Pauli? Mana Rival? Berdiri Rival. Oke, semangat. Oke, duduk. Sekarang saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam lagu. Siapa yang bisa pimpin lagu? Satu orang? Oke, Lestari. Ini namanya Ibu Lestari. Coba Lestari. Semuanya berdiri. Berdiri. Lagu wajib nasional salah satu yang bisa ditebak. Materi kita hari ini yaitu tentang apa? Rantai makanan. Materi kita yaitu tentang rantai makanan. Sebelum kita masuk ke rantai makanan, Ibu punya lagu. Nanti kita lanjut. Ada liriknya nanti. Setelah itu sebentar baru kita lanjut ke materinya. Coba semuanya berdiri. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ada lagu. Masih ingat lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya? Masih? Masih ingat itu lagu zaman dulu Tapi saya rasa kalian semua sudah tahu itu lagu. Bisa? Sekarang saya minta untuk perhatikan di depan tulis karena Ibu sudah sediakan dia punya liriknya sama instrumennya. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyikan bersama lagu tersebut. Oke. Rantai makanan, sekarang kita pelajari dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba satu orang baca tujuan pertama. Coba, Lestari. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Coba tujuan pembelajaran yang kedua yang bisa tolong bantu saya untuk membaca. Ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup alam dalam bentuk rantai makanan. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga. Oh iya, coba. Peserta didik dapat mendeskripsikan
dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke materi yang intinya lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada tiga. Coba sebut lagi yang pertama. Ada rantai makanan. Yang kedua. Yang ketiga. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat kakak. Ayo. Sekali lagi. Semangat kakak. Ayo. Berkali-kali. Semangat kakak. Ayo. Sudah, oke. Silakan duduk. Ada yang sampai berdiri tadi ya gitu ya. Sekarang silakan duduk. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau tayangkan video. Coba perhatikan di layar sebentar. Ibu tayangkan video. Bisa? Sudah? Sudah lihat? Nonton? Sudah nonton? Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian paham dari video yang saya tampilkan ini? Coba, siapa yang bisa angkat tangan? Apa yang kamu ketahui setelah menonton video yang ada di layar itu? Coba, siapa yang bisa angkat tangan? Apa yang kamu pahami setelah menonton? Enji, coba. Tikus memakan kayu. Setelah itu apa lagi? Ular makan tikus. Apa lagi? Ular makan ular. Apa lagi? Ularnya sudah mati. Apa lagi? Mungkin ada lagi yang apa? Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Itu apa itu tadi? Binatang apa saja yang ada di video ini? Coba. Yang bisa Tikus, ular, elang. Itu apa ya tadi? Binatangnya. Terus ada lagi makhluk hidup yang ada di video itu. Ada hewan dengan tumbuhan. Tumbuhannya itu apa tadi? Kalau hewannya apa saja? Elang. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita yaitu tentang rantai makanan. Oke. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Tidak boleh jawab.
lingkar tertentu. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dengan ukuran tertentu. Itu adalah pengertian dari rantai makanan. Sekarang yang berikut, di dalam rantai makanan ini ada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama di situ ada setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Nah, itu untuk hewan. Sekarang kita manusia yang seperti kita yang ada di dalam ruangan ini, kita membutuhkan makanan. Ya, siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Yang tadi pagi tidak sarapan. Bagaimana rasanya di siang hari ini? Lemah, mulai lapar. Nah, itu karena kita tadi pagi tidak sarapan. Berarti kita manusia juga membutuhkan makanan supaya bisa mendapatkan energi. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa makanan. Nah, begitu juga pada hewan. Hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dari hewan itu apa saja? Rumput. Kalau manusia apa saja makanan? Lauk. Terus apa lagi? Kita orang Flores di sini, kita orang Flores itu makanan pokoknya adalah nasi. Tapi kalau orang di Amerika itu mereka bisa makan roti satu hari, sarapan makan roti satu sudah selesai. Tetapi kita orang Flores makan nasi satu piring baru bisa kenyang. Betul kah tidak itu? Betul. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan membutuhkan energi untuk hidup. Energi ini dapatnya dari mana? Dari makanan yang kita makan. Makanan itu dari mana? Dari padi. Bisa? Yang berikut. Di dalam rantai makanan terdapat komponen-komponen. Yang pertama yaitu produsen. Ada yang disebut sebagai produsen. Coba siapa yang bisa bantu saya untuk membaca? Estin. Produsen ada di dalam makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri. Produsen dari rantai makanan yang kita nonton di video tadi itu apa? Produsen. Padi. Dia yang bisa menciptakan makanan sendiri. Berarti sudah paham itu apa pengertian dari produsen? Sudah paham? Sudah. Produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri, yaitu melalui apa tadi? Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis proses memasak di dalam. Apa yang dibutuhkan di sana? Itu proses supaya tumbuhan tersebut, ketapang yang di sana itu dia bisa bertumbuh dan bisa berkembang itu dari hasil proses fotosintesis. Sehingga kalau musim kemarau maka dia tidak akan bisa daunnya hijau karena tidak ada air untuk proses fotosintesis. Yang berikut, yang kedua konsumen, komponen yang kedua konsumen. Coba Enji, Konsumen ialah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Konsumen ialah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, di video tadi apa yang dimaksud dengan atau apa yang dia sebagai konsumen? Tikus.
tumbuhan lagi di situ. Ada 3 tingkat. Yang pertama di situ dia sebagai tingkat 1. Tingkat 1 coba satu orang baca dulu. Ya, Lestari. Tingkat 1 ditempati oleh makhluk hidup memakan tumbuhan herbivora. Yang tingkat 1 atau konsumen tingkat 1 dia ditempati oleh makhluk hidup pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Coba sama-sama, herbivora. Herbivora. Kita ulang, herbivora. 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 Apa itu herbivora tadi? Makhluk hidup. Herbivora. Apa itu herbivora? Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Sekarang yang berikut konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Tingkat 2 ditempati oleh makhluk hidup pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Tingkat 2 ditempati oleh makhluk hidup pemakan daging atau yang disebut dengan karnivora. Coba sama, karnivora. Karnivora. Kalau saya tanya lagi nanti apa itu karnivora? Hewan pemakan daging. Oke, sekarang yang berikut adalah tingkat 3. Tingkat 3, coba Joyce. Tingkat 3 adalah Makhluk hidup biasanya merupakan makhluk hidup pemakan segala omnivora. Biasanya merupakan makhluk hidup pemakan segala. Itu yang disebut dengan apa tadi? Omnivora. Coba sama-sama, omnivora. 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 Oke. Organisme yang menguraikan bangkai tumbuhan yang sudah mati mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Sekarang yang berikut, ini contoh gambar rantai makanan. Coba perhatikan, akan tulis contoh gambar rantai makanan. Yang saya tampilkan di sini adalah rantai makanan ekosistem sawah. Siapa yang pernah ke sawah? Siapa yang pernah ke sawah? Ada yang punya sawah di sini? Ada. Setelah kamu melihat yang ada di sawah itu, kira-kira apa saja yang kalian pernah lihat di sawah? Apalagi? Ada kerbau. Yang saya tampilkan di sini adalah rantai makanan ekosistem sawah. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di situ saya ada tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana yang dikatakan produsen? Kalau yang nomor 4 itu dia sebagai terus yang ke-3 tingkat 2. Konsumen tingkat 2 boga apa namanya itu? Ular. Terus yang tikus dia sebagai konsumen tingkat 1. Ada berapa tingkat tadi? Ada 2. Yang pertama tingkat 1 yang disebut dengan tingkat 1. Coba tingkat 1 apa tadi itu? Tingkat 1 dia disebut dengan karnivora atau pemakan tumbuhan. Tingkat 2 ditempati oleh pemakan karnivora, dan yang ketiga tadi karnivora yaitu pemakan segala. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Masih semangat? Semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
masing-masing kelompok sebentar kerjanya hanya satu kertas. Setelah itu sebentar, setelah selesai langsung presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Semuanya sebentar maju di depan, tidak ada perwakilan, tetapi semua kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil dari kerja kelompok. Sepakat? Sepakat. Kelompok satu yang ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 saya kasih nama tikus. Kelompok 2 saya kasih nama ular dan kelompok 3 saya kasih nama elang. Ingat masing-masing nama kelompoknya. Bisa? Bisa? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Setelah itu sebentar. Nah, ini ada, saya sudah print. Turunnya ke belakang sudah. Kelompok. Coba perhatikan dia punya suruhannya. Perhatikan suruhannya. Halo. Perhatikan suruhannya. Buatlah gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri. Kriteria yang ada di dalamnya itu mengandung produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, ada pengurai. Nanti saya sudah siapkan dia punya ini pewarna. Ini saya sudah siapkan pewarna. Saya bagikan. Oke, sekarang dimulai kerja satu orang saja. Tetapi semuanya kerja kelompok. Satu orang yang menggambar, siapa yang bisa biasa menggambar di kelompoknya kalian, silakan tentukan siapa sebentar satu orang sebagai untuk presentasikan di depan. Bisa? Bisa. Silakan mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 15 menit untuk menggambar. Silakan. Pahami suruhannya. Ada lagi yang mau tutup? Pas? Pas? Punya tahu. Punya tahu ibu. Ada lagi? Gambar saya sudah sediakan ini kertas untuk menggambar. Jangan lagi ambil kertas sendiri. Silakan gambar di sini.
ini. Sudah itu? Belum? Ada yang sudah? Jangan lupa tulis keterangannya. Apakah dia sebagai konsumen atau produsen atau disebut sebagai pengurai. Sudah, kelompok ini kelompok apa tadi namanya ini? Elang. Sudah. Ini sudah. Ini kelompok apa tadi namanya? 1. Ini 2. Apa tadi? Tikus, ular, elang. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Baiklah. Tulis keterangannya di bawah. Sudah? Kelompok ini ular, sudah? Sudah kelompok ular? Sudah? Kelompok ini sudah? Cepat. Yang di sana sudah? Elang. Kalau sudah supaya kita mulai. Sudah? Oke, sekarang kita mulai. Sudah selesai semua lepas berpoin. Sekarang saya minta kelompoknya Enji maju untuk presentasikan hasil kerja dari kelompoknya kalian. Silakan maju, semuanya maju supaya teman-teman yang lain sebentar bisa dengar. Coba suaranya agak besar sedikit ya, Enji. Teman-teman yang lain tugasnya dengar. Setelah itu tanggapi. Tanggapi. Kalau misalnya ibu dia punya tadi salah misalnya, atau ibu dia punya sudah pas. Saya minta sebentar kalian untuk menanggapi apa yang dikerjakan oleh kelompoknya si kelompok apa tadi namanya ini? Gambar.
Oke, silakan kelompok ulang. Teman-teman, Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Padi sebagai produsen. Tikus memakan padi dan ular memakan tikus dan elang memakan ular dan elangnya mati dan jamur menjadi pengirat. jamur menjadi terurai. Bagaimana tanggapan dari kelompok dua kelompok ini? Pas? Ada? Ada yang mau tanggapi lagi? Tidak. Oke. Bagaimana ini pas? Sekarang silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kembali ke tempat duduk. Sekarang saya minta dari kelompok ini silakan maju. Satu orang sudah untuk presentasikan. Teman-teman, Teman-teman, kami dari kami kelompok dari kelompok tikus terus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Padi sebagai produsen. Tikus makan padi. Ular makan tikus. Elang makan ular. Ular makan ular. Terus yang berikut, Ular sudah mati. ular sudah mati dan jadi Jadi masih ada di atasnya lagi. menjadi pupuk bagi tumbuhan padi. Oke, bagaimana, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Coba, ada yang mau NG mungkin? Tidak ada? Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kata bagaimana tikus? Sekarang ulang. Sekarang maju kelompok elang. Kelompok elang tuh satu orang sudah ada. Silakan. Kami akan menjelaskan tentang Hasil kerja kelompok hasil kami. kerja kelompok kami. Padi sebagai produsen. Tikus memakan padi. Ular makan tikus. Elang sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Dari pupuk bagi tanaman padi. Ada yang mau tanggapi? Tidak. Oke, luar biasa sekali hari ini kita melakukan LKPD-nya saya minta untuk Bobo silakan kembali. Nanti saya ambil nilai untuk kalian punya pekerjaan ya. Ada yang mewarnainya sangat bagus. Ada yang biasa-biasa saja. Sebentar saya ambil nilai. Oke, sekarang coba berdiri dulu. Kita sedikit tangan ke atas. Satu orang saya minta untuk pimpin. Ya, Lestari. Coba semuanya bergerak. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang.
biasa-biasa saja. Kalau yang gambarnya bagus itu pasti suatu saat dia jadi pelukis. Oke, sekarang yang berikut ini ada soal. Ibu kasih soal dari materi yang saya sudah paparkan tadi, saya sudah berikan tadi. Bagaimana kalian punya pemahaman? Apakah masuk di otak atau belum? Saya akan memberi soal. Soalnya saya pakai baca saja. Setelah itu sebentar kalian kerjakan siapkan kertas, tulis nama, kelas, hari, tanggal hari ini. Sudah. Soalnya 5 nomor. Sudah di lembar. Tulis nama, kelas, hari, tanggal hari ini. Sudah? Nomor 1. Cepat. Peristiwa makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup disebut A. Simbiosis, B. Ekosistem, C. Rantai makanan, D. Parasitisme. Kita kerja 2 nomor saja. 2 nomor saja. Atau 5 nomor? Atau mau 10 nomor? Soalnya ada banyak ini tergantung dari kita maunya berapa nomor. Coba, nomor 2, pilih A, B, C, dan D. Nomor 1, peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup disebut titik-titik. A. Simbiosis, B. Ekosistem, C. Rantai makanan, D. Parasitisme. Sudah? Pilih A, B, C, D. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Nomor 2. Nomor 2. 1. Padi, tikus, ular, burung elang. 2. Fitoplankton, zooplankton, udang, cumi-cumi. 3. Rumput, seberak, singa. 4. Tanaman tomat, ulat, ayam, dan ular. Sudah? 1. Padi, tikus, ular, burung elang. 2. Fitoplankton, zooplankton, udang, cumi-cumi. 3. Rumput, seberak, singa. 4. Tanaman tomat, ulat, ayam, dan ular. Nah, pertanyaannya, rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan pada nomor apakah 1, apakah 2, 3, atau 4. Saya ulangi dia punya nomor tadi. Yang ditanya di situ adalah ekosistem kebun. Nah, yang pertama tadi padi, tikus, ular, dan burung elang. Kedua, fitoplankton, zooplankton, udang, dan cumi-cumi. 3. Rumput, seberak, dan singa. Yang keempat, tanaman tomat, ulat, ayam, dan ular. Sudah? Nomor 3. Nomor 3-nya itu saya ambil gambar yang ini ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, sudah. Pada gambar papan itu yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Apakah A. 1, itu ada angka di situ. B. 2, C. 3, D. 4. Sudah? Sudah? Saya ulangi. A. 1, B. 5, C. 3, D. 2. Sudah? Sekarang nomor 4.
disebut apa? A. Tumbuhan, B. Pengurai, C. Produsen, D. Konsumen. Sudah? Nomor berapa sekarang? 4. Nah, tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara titik-titik. A. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara titik-titik. A. Klorofil, B. Fotosintesis, C. Jaring-jaring makan, D. Mengambil dari akar. Ya. Nomor berapa sekarang? 6. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut titik-titik. A. Konsumen tingkat 1, B. Produsen, C. Konsumen tingkat 2, D. Pengurai. Sudah? Sudah? Nomor berapa sekarang? Nomor 7. Makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lainnya atau memanfaatkan makanan dari produsen, itu disebut dengan apa? A. Produsen, B. Autotrof, C. Konsumen, D. Tumbuhan. Sudah? Nomor berapa sekarang? 8. Pada gambar di saya tunjuk saja ya, gambarnya ini, gambarnya. Sudah lihat? Sudah lihat gambarnya? Sudah. Nah, pada gambar di atas, jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi apa? Jika katak yang mengalami kepunahan, maka apa yang terjadi? Itu ada gambar katak, belalang. Pada gambar di atas, jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah titik-titik. A. Elang semakin banyak, B. Ular memakan babi, C. Elang tidak dapat makan, D. Belalang semakin banyak. Nomor berapa sekarang? 9. Nah, ini juga ada gambar. Ini. Baca. Bisa lihat? Bisa? Sudah? Oke. Soalnya organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3. A. Belalang, B. Katak, C. Elang, D. Ular. Ada 10 nomor toh? Ada 10 nomor? Oke, silakan. Kalau sudah, silakan kumpul. Nomor 10. 10. Oh, bagi 1. Sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu adalah pengertian dari A. Karnivora, B. Rantai makanan, C. Jaring-jaring makanan, D. Omnivora. Sudah? Sudah? Cepat kumpul. Sini, bawa sini. Sudah semua?
70. Carolina Anderson-Naut 70. Yohanes Agerar 70. Deviana Lestari 80. Adriana Saputra Jurman 70. Jenita 60. Fernando 70. Lestari 70. Jelita 60. Delima 70. Putrawan 70. Oke. Nilai hasil kerja dari tugas mandiri yang kalian kerjakan itu semuanya di atas standar, berarti apa yang saya ajarkan hari ini semuanya sudah paham, betul? Betul. Kalau misalnya besok ditanya atau minggu depan masuk lagi materi yang berikut, saya tanya lagi ini berarti kita sudah bisa paham. Oke, coba tepuk semangat. Semangat kakak. Adik. Sekali lagi. Semangat kakak. Adik-adik. Berkali-kali. Semangat kakak. Adik-adik. Oke, sekarang saya mau bahas kita punya lembar kerja ini ya. Yang pertama tadi pertanyaannya di situ adalah tumbuhan sebagai, sekarang silakan duduk. Duduk. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara apa tadi? Fotosintesis. Kita sudah pelajari bersama tadi. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang benarnya di situ adalah babi. Yang berikut, nomor 2, peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup disebut dengan apa? Rantai Makanan. Jawabannya adalah C. Siapa yang benar tadi itu? Yang berikut, nomor 2, yang benarnya adalah nomor 4, yaitu tanaman tomat, ulat, ayam dengan ular. Itu adalah ekosistem kebun. Yang berikut, gambar yang ada di sana itu, yang benarnya yang sebagai konsumen tinggal 1 adalah urutan nomor 2, yaitu tikus. Nah, yang berikut, nomor 4, organisme pengurai makhluk hidup yang sudah mati dan hasil pengurainya dimanfaatkan tumbuhan, itu yang disebut dengan pengurai. Yang berikut, nomor berapa tadi? Nomor 5. Tumbuhan sebagai produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri, itu yang disebut dengan cara fotosintesis. Yang keenam, halo, coba dengar sini. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri itu yang disebut dengan produsen. Yang berikut ketujuh, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lain dan memanfaatkan makanan dari produsen, itu yang disebut dengan konsumen. Sekarang yang berikut tadi Ibu sudah perlihatkan gambar yang ada di teks. Pada gambar tersebut jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah belalangnya semakin banyak karena kataknya sudah mati. Yang berikut gambarnya juga organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 adalah ular. Dan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu adalah pengertian dari rantai makanan. Bagaimana, sudah bisa? Ya. Paham? Paham. Apa yang
bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Kalau kita sudah dapat materinya hari ini, berarti pulang ke rumah itu harus buka kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Apa gunanya kita membawa buku dan pulang rumah itu harus dibuka kembali supaya diingatkan lagi, oh tadi itu kami pelajari tentang rantai makanan. Bisa? Pulang rumah itu harus rajin, jam setelah makan malam itu harus belajar. Apa yang kita dapat tadi siang dipelajari lagi malamnya, dan apa yang kita pelajari besok harus dimulai lagi untuk belajar lebih. Apalagi ya? Bisa? Sekarang saya minta kita untuk berdiri. Coba berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di papan. Bisa? Oke. Ikut ya. Goyang pinggang. Goyang kepala. Goyang kepala. Sudah. Oke, sekarang silakan duduk. Sudah? Oke, sampai di sini dulu hari ini pelajaran kita. Semoga apa yang kita sudah pelajari besok ditanyakan lagi kalian bisa menjawab. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi jaring-jaring makanan. Oke? Saya harap untuk kalian bisa pulang ke rumah itu baca lagi apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kita harus membukanya kembali supaya bisa diingat lagi. Setelah itu, halo, hai, duduk, belum pulang. Baik, kesimpulan kita hari ini, apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu tadi
membutuhkan makanan. Dan tentu kita juga manusia membutuhkan makanan. Kalau tidak makan, maka kita manusia tidak bisa bergerak atau tidak bisa bekerja. Dari mana kita mendapatkan makanan tadi? Dari padi. Kalau kita punya orang Flores di sini, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi nasi itu yang kita dapat dari padi. Siapa yang makanan pokoknya selain padi? Ada yang selain padi makanan pokok? Tidak ada. Rata-rata semua di sini makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat apa yang berasal dari padi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu hari ini. Ada yang mau bertanya dengan pelajaran kita hari ini? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya mungkin? Tidak. Salah satu penanya mungkin bisa Evalenista berikan satu pertanyaan. Mungkin ibu saya belum paham yang ini. Ada? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Betul? Betul. Kalau saya tanyakan lagi, apakah bisa jawab? Bisa. Betul? Betul. Coba semuanya berdiri lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 5. Sekarang silakan duduk. Besok kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Besok semuanya harus hadir. Bisa? Bisa. Sebelum kita tutup dengan doa, Ibu mau ngomong sesuatu deh. Ibu masih semangat? Masih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Saya minta kita tetap semangat. Coba tepuk salut untuk diri kita hari ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ini untuk salut untuk diri kita hari ini. Oke, sebelum kita pulang, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Oke? Siapa yang saya izin kita doa? Ada yang sakit kan di sini? Saya rasa ada sesuatu yang ada yang sakit. Tidak. Masih segar? Masih. Atau mau kita tambah kali ini sampai jam berikutnya lagi? Tidak. Ya, semua mau pulang? Mau istirahat? Mau. Capek? Capek. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Saya minta untuk satu orang pimpin kita dalam doa. Ya.
suka.